Shalom, selamat bertemu kembali pada minggu kedua bulan Februari ini. Kiranya kita berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan kita. Di situasi yang masih penuh dengan pergumulan dan penuh kesulitan ini, janganlah kita menjadi tawar hati, sebab Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terjatuh dan terjerembab dalam kesusahan. Ia pasti akan menolong kita, dan percayalah, semua akan indah pada waktunya. Pada saat ini marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya yang akan menguatkan kita. Mari kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terpujilah nama-Mu atas seluruh kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin dan menguasai hati kami, serta memampukan kami untuk mengerti tentang apa yang Engkau kehendaki dari kami. Itulah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, di sepanjang perjalanan kekristenan sejak gereja mula-mula hingga saat ini, para hamba Tuhan yang melakukan tugas-tugas pekabaran Injil sering mengalami kesulitan dan menghadapi tantangan dalam tugas-tugas pelayanannya. Bentuk-bentuk kesulitan dan tantangan itu tentu berbeda dari masa ke masa seiring dengan semakin luasnya cakupan dari bentuk pelayanan dan medan pelayanan itu sendiri. Disitulah pergumulan para hamba Tuhan ketika diperhadapkan dengan cobaan dan kesulitan, fitnah dan cemoohan yang mengecilkan hati. Tetapi di sisi lain, harus setia kepada panggilan dan pengutusan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, maka tidak ada pilihan lain kecuali setia terhadap tugas yang diberikan Tuhan dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Pada Minggu Estomihi tanggal 14 Februari tahun 2021 ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengisahkan pengalaman Rasul Paulus dalam tugas pekabaran Injil dan pelayanan di jemaat Korintus, sebagaimana tertulis di 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dengan topik minggu, hamba Tuhan yang setia. Marilah mempersiapkan diri untuk mendengarkannya. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus adalah tuduhan dan fitnah dari nabi-nabi palsu yang menyebarkan ajaran sesat dan merongrong integritas dari Rasul Paulus dan para hamba Tuhan lainnya yang melayani di jemaat Korintus. Untuk merespon tuduhan dan fitnahan itu, sekaligus untuk menguatkan para hamba Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan 3 pokok pengajaran penting sebagai berikut. Yang pertama, menjadi hamba adalah karunia dan panggilan Tuhan. Menjadi hamba bukan karena usaha dan prestasi manusia, juga bukan karena tingkat pendidikan, kekayaan,
ketokohan, serta popularitas seseorang. Hamba Tuhan semata-mata berdasarkan panggilan dan karunia Tuhan, sehingga hanya Tuhanlah yang mengetahui apa latar belakang dan tujuan untuk memanggil dan memilih seseorang menjadi hambanya. Rasul Paulus mengatakan bahwa panggilan menjadi hamba Tuhan adalah atas dasar kemurahan hati Tuhan, sehingga setiap hamba Tuhan harus bersyukur dan bersukacita atas panggilan itu. Sebagai hamba harus tunduk dan setia kepada Tuhan. Memang seorang hamba pastilah menghadapi banyak kesulitan dan pergumulan dalam melaksanakan pekerjaannya. Akan tetapi hamba tidak boleh takut, karena Tuhan akan membimbing, menyertai dan memperlengkapi, serta melindunginya dari ancaman, godaan dan rencana jahat si iblis. Dengan kata lain, seberat apapun beban dan kesulitan yang menghadang dalam tugas pekabaran Injil dan tugas pelayanan lainnya, menurut Rasul Paulus, para hamba Tuhan tidak boleh berkecil hati, apalagi tawar hati. Yang kedua, hamba Tuhan harus menjaga integritas dan perilaku hidup. Menjawab fitnah yang menuduh Rasul Paulus melakukan perbuatan tersembunyi yang memalukan, maka Rasul Paulus tidak membalasnya dengan memfitnah atau menyebarkan surat klarifikasi. Dia memilih dan bersedia dinilai semua orang di hadapan Tuhan. Menurut Rasul Paulus, kehidupan hamba Tuhan haruslah transparan, memberitakan kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bersedia untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya di hadapan semua orang. Yang ketiga, hamba harus memberitakan Kristus. Sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, maka hamba harus setia memberitakan tentang Yesus Kristus. Di ayat 5 dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Kristus. Demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan harus berkorban, tidak boleh mengkorupsi pemberitaan Injil untuk kepentingan diri sendiri. Apabila hamba Tuhan menumpangkan kepentingan pribadi dalam pemberitaan firman, maka dia sudah melakukan kelicikan, memalsukan firman Allah, dan dia akan terlibat dalam konflik interest. Padahal tujuan pelayanan dan kesaksian bukan untuk memberitakan diri sendiri, bukan supaya diri sendiri menjadi besar dan kuat. Tujuan pelayanan dan kesaksian adalah untuk memberitakan Yesus Kristus. Dengan demikian, apapun kesulitan atau tantangan yang dihadapi, hal itu bukan tantangan kepada para hamba, tetapi hal itu adalah tantangan kepada Kristus yang mengutus hamba. Dan yang keempat, terang mengalahkan kegelapan. Di ayat 6 Rasul Paulus menjelaskan perbedaan antara gelap dan terang. Gelap menunjuk kepada hidup di luar Kristus, dan terang adalah hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus berarti terang bercahaya di dalam hati kita. Ada perubahan yang radikal, keberadaan yang bertolak belakang dan tidak bisa dikompromikan. Akan tetapi terang itu tidak muncul dari manusia itu sendiri. Manusia yang dulunya adalah kegelapan berubah menjadi terang, semata-mata adalah karena intervensi Allah. Dan itulah inti dari iman Kristen, bahwa anugerahlah yang mengubah kita dari gelap menjadi terang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa pesan penting dari nats khotbah ini bagi kita para hamba Tuhan dan orang-orang percaya pengikut Yesus Kristus pada masa sekarang ini? Yang pertama adalah, jadilah hamba yang setia. Menjadi hamba Tuhan adalah atas dasar kemurahan hati Tuhan. Adalah berkat bagi setiap orang yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ukuran dalam mengemban tugas ini adalah setia atau tidak setia. Orang yang tidak setia akan mudah menyelewengkan Injil. Dia akan memberitakan Injil plus kepentingan pribadinya, plus ambisi pribadinya untuk membesarkan diri. Dia akan memberitakan Injil yang palsu.
Hamba yang tidak setia tidak akan mampu bertahan menghadapi kesulitan dalam tugas pelayanannya. Ia akan mudah berkompromi dengan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang bertentangan dengan firman Tuhan dan takut menghadapi tekanan. Sebaliknya, hamba Tuhan yang setia akan memegang teguh atas apa yang ditugaskan oleh Tuhan kepadanya. Dia hanya memberitakan Kristus atau pemberitaannya berpusat pada Kristus. Pelayanannya adaptif dan luas, tetapi tidak akan berkompromi terhadap apapun yang bertentangan dengan Injil. Pelayan yang setia adalah pelayan yang mau berkorban, rendah hati, mengedepankan tenggang rasa dan saling pengertian dengan sesama hamba Tuhan lainnya. Atas seluruh kesulitan, tantangan dan pergumulan yang dialami dalam tugas pelayanannya, hamba senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhanlah yang memberi pertolongan. Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan. Yang kedua, kita tidak boleh tawar hati. Tawar hati artinya semua terasa tawar, hambar tanpa terasa apa-apa, dan tidak menginginkan apapun lagi. Manusia bisa sampai ke fase ini karena merasa bahwa melayani dan memberitakan firman tidak ada lagi gunanya, percuma dan sia-sia. Marilah melihat apa yang terjadi di sekeliling kita di tengah situasi akhir-akhir ini. Banyak hal yang memprihatinkan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai keluarga dan di dalam kehidupan kita sebagai warga gereja. Di dalam hidup keluarga banyak terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak yang kecanduan narkoba dan lain sebagainya. Di institusi gereja juga terjadi pertikaian internal, sikut-menyikut, gusur-menggusur, dan perseteruan antar sesama jemaat. Antar denominasi gereja juga masih sibuk dengan soal-soal kecil dan melupakan tugas panggilan bersama yang sangat penting dan mendesak. Semua sibuk mendirikan kerajaan kami dan mengerdilkan kerajaan Allah. Realitas ini membuat kita frustrasi. Kita mulai berkecil hati dan akhirnya menjadi tawar hati. Di mana buah pemberitaan firman itu? Akan tetapi Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak menjadi tawar hati. Kita tidak boleh berhenti memberitakan firman karena melihat realitas itu. Kita harus melihat ke atas, mengarahkan hati kita kepada Allah sebab Dialah yang memberikan tugas itu di dalam kemurahan. Karena melihat Allah, maka kita harus berjuang, harus terus melayani. Inilah saatnya kita menatap kepada Allah serta setia terhadap panggilan kita dan memberi kepada Allah keleluasaan bekerja melalui kita. Yang ketiga, hamba Tuhan dan orang-orang percaya harus hidup sebagai anak-anak terang. Apa dampak perubahan dari gelap menjadi terang di dalam Kristus? Firman Tuhan sebagaimana tertulis di Efesus pasal 5 ayat 9 berkata, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Pekerjaan hamba Tuhan diukur dari apa buah yang dihasilkan. Apakah buah yang baik atau buah yang busuk? Hidup di dalam gelap adalah hidup yang meraba-raba, rentan tersandung dan tergelincir. Hidup di dalam ketidakpastian dan ketidakjelasan. Orang Kristen adalah hamba yang hidup dalam terang. Hidup yang tertib adalah hidup dengan norma-norma yang jelas dan arah yang pasti. Tahu apa yang benar dan yang salah. Tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dan yang keempat, hamba Tuhan tidak boleh berkecil hati dan tidak boleh rendah diri. Orang Kristen betapapun kecilnya, betapapun sedikitnya di negeri ini, tidak boleh merasa rendah diri dan berkecil hati. Pelayanan dan pengabaran Injil harus tetap kita laksanakan dengan setia dan rendah hati. Di dalam diri kita terdapat harta yang tidak ternilai, melimpah tidak ada habisnya. Seberat apapun rintangan, misi pengabaran Injil tidak akan berhenti. Ayat 7 Rasul Paulus berkata, tetapi harta ini kami punyai di dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan.
Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan kita tidak boleh menyerah, harus bertahan dan setia dalam tugas panggilan kita. Kita adalah hamba Tuhan yang tidak terkalahkan. Sekalipun kita hanya bejana tanah liat yang lembut, rentan dan mudah pecah, tetapi kita menyimpan kekuatan ilahi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di akhir khutbah ini marilah bersama-sama membangun komitmen untuk tetap setia sebagai hamba Tuhan kemanapun kita diutus. Kita tidak perlu takut, sebab Tuhanlah benteng pertahanan kita. Selamat beribadah di Minggu Estumihi, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.